Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marcelia Esterini dengan NIM 11111250577. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI). Kata ini digunakan dalam situasi formal seperti dalam dokumen resmi, karya ilmiah, pidato, dan komunikasi profesional. Selanjutnya itu ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Ejaannya tidak berubah meskipun dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Yang kedua, bukan ragam bahasa percakapan. Penggunaannya tidak umum dalam percakapan sehari-hari yang santai, seperti gimana yang seharusnya bagaimana. Yang ketiga, pemakaian imbuhan eksplisit. Imbuhan yang digunakan sudah jelas dan lengkap. Misalnya, nangis, yang seharusnya kata bakunya menangis. Yang keempat, sesuai konteks. Kata yang digunakan tepat sesuai dengan kaidah dalam kalimat. Yang kelima, tidak mengandung makna ganda atau pleonasme. Kata tidak mengandung makna ganda dan membingungkan dan tidak menambahkan kata yang tidak perlu. Selanjutnya ada fungsi kata baku. Yang pertama sebagai pemersatu, menghubungkan penutur dari berbagai daerah agar dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang kedua, memberikan kewibawaan. Penggunaannya menciptakan kesan yang lebih formal dan berwibawa. Ketiga, menjadi acuan, berfungsi sebagai tolok ukur atau panduan untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, memberikan kesanan, membedakan bahasa Indonesia dari bahasa lain dan memperkuat rasa nasionalisme. Kenapa kata baku bisa menjadi kata tidak baku? Kata menjadi tidak baku karena kebiasaan yang salah, campuran bahasa daerah dan asing, pengaruh media sosial yang informal, serta kurangnya pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan kata secara terus-menerus tanpa dikoreksi, baik dalam pengucapan maupun tulisan, menjadi faktor utama dalam membuat kata tidak baku terus ada. Faktor utama kata baku terus adanya karena 1. Kebiasaan penggunaan kata yang salah secara terus-menerus dalam percakapan sehari-hari tanpa pernah diperbaiki. Kedua, pengaruh bahasa lain. Campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing dapat memunculkan kata yang tidak baku. Ketiga, konteks informal. Bahasa yang cenderung santai dan tidak formal dalam media sosial, iklan, atau percakapan sehari-hari sering menggunakan kata tidak baku. Keempat, kurangnya pemahaman. Tidak semua orang memiliki aturan resmi dan kaidah kebahasaan sehingga kata tidak baku dianggap biasa. Kelima, kesalahan penulis atau pengucapan. Kesalahan dalam penulisan atau pengucapan yang berulang kali dapat menjadikan kebiasaan yang sulit diubah. Keenam, pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi seperti SMS yang ringkas dapat mempengaruhi kemampuan menulis menjadi lebih cenderung menggunakan gaya non-formal. Selanjutnya, ada ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, digunakan dalam konteks non-formal. Kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersama teman, keluarga, serta di media sosial. Kedua, bentuknya mudah berubah-ubah. Kata tidak baku tidak memiliki bentuk yang tetap dan dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman atau tren. Ketiga, dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa asing seringkali mewarnai kata tidak baku. Keempat, tidak sesuai dengan kaidah EYD. Ejaan, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca dalam tidak baku sering tidak sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI) atau EYD. Kelima, tidak selalu terdaftar di KBBI. Kata tidak baku sering tidak ditemukan saat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Keenam, memiliki makna yang sama dengan kata baku, meskipun berbeda penulisan atau pengucapan, makna yang terkandung dalam kata tidak baku umumnya sama dengan kata baku. Baik, selanjutnya cara membedakan kata tidak baku dan kata baku. Yang pertama, perhatikan penggunaan kata. Kata tidak baku seringkali merupakan hasil penyingkatan atau perubahan bunyi. Yang kedua, perhatikan struktur kalimat. Kalimat tidak baku seringkali tidak memiliki subjek, kata kerja, atau objek yang jelas, atau urutannya tidak sesuai. Yang ketiga, gunakan kamus baku. Pastikan kata yang digunakan ada dalam kamus baku seperti KBBI. Ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama ada risiko menjadi risiko, yang kedua kwitansi menjadi kwitansi, yang ketiga advokat menjadi advokat, yang keempat azan menjadi azan, dan lainnya. Dan ini beberapa contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku.
presentasi diary saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.